Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu tausiah Ramadan untuk episode lah yang ke-25, yang ke-26 lah, mohon maaf, yang ke-26 sesuai jadwal. Sebenarnya hari ini adalah jadwalnya Ustazah Farira Aisyah. Nah, cuma kebetulan beliau sekarang sedang pulang kampung. Pulang kampung ke tempat asal beliau yaitu di Palembang. Nah, kita doakan mudah-mudahan selalu beliau diberikan kesehatan dan nanti bisa kembali bersama-sama kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi kembali dengan selamat juga. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini yaitu dengan tema husnuzon. Nah, karena beliau hari ini berhalangan untuk menyampaikan, mengingat di sana mungkin untuk jaringan kurang bagus kata beliau. Jadi untuk yang menyampaikan hari ini digantikan oleh Ustadz Ali Naparin. Nah, insya Allah Ustadz Ali Naparin akan menyampaikan. Haji Zaini, Ustadz Ahmad akan ditambahkan oleh Ustadz Jaini. Ya, Ustadz Jaini. Insyaallah. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ali Naparin untuk menyampaikan. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kita, rutinitas kita, ta'lim kita setiap hari di Ramadan yang ke-26 ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan badan sebagai kapten. Di sini beratnya kapten, Bang Kepala ini lah. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, ya, diberikan kekuatan dalam menghadapi apapun. Dan yang ulun hormati Ustadz Ustazah, mudah-mudahan juga selalu diberikan semangat dalam memajukan sekolah kita SMP Citra Madinatul Ilmi. Ya, selalu bekerja sama. Yang ulun banggakan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu juga diberikan semangat di bulan Ramadan ini dalam menjalankan puasanya, ibadahnya. Ya. Baiklah, pada hari ini Ustadz menggantikan Ustazah Farira. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kekurangannya, nanti ditambahkan oleh Ustadz Haji Ahmad Zaini dengan judul tentang husnuzon. Husnuzon ini yaitu bahasa Arab. Husnul artinya baik, zon artinya sangka. Jadi berprasangka baik. Ini sangat sulit lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bergaul, kita melihat, kita mendengar. Sebenarnya ya cuman kita perlu latihan dan latihan terus. Bisa berpikir yang positif, yaitu berhusnuzon. Jangan sebaliknya kita berpikir dengan suuzon. Itu kebalikan daripada husnuzon, yaitu berprasangka buruk. Nah, itu kebalikannya lah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani." Aku sesuai prasangka hambaku, ya Allah. Bila prasangka kita itu baik, insya Allah akan baik, pasti baik. Kebalikannya apabila kita berprasangka buruk sudah, maka buruk juga hasilnya. Nah, jadi disinilah kita harus berprasangka yang baik. Kada rugi berprasangka baik nih.
Sebaliknya berprasangka buruk itu yang akan merugikan kita. Apapun, ya. Prasangka husnuzon ini sebenarnya terbagi 3. Pertama, kita harus berhusnuzon terhadap Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kesulitan, apapun musibah, semuanya berprasangka baik. Sulit ini memang sulit. Kadang-kadang hati kita kadang tidak menerima. Aduh ya Allah, hai. Aduh, wah ini kita kadang. Kenapa? Karena manusia innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini sukanya apa? Diciptakan suka mengeluh. Nah, sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza syarru jazua. Apabila mendapatkan musibah berkeluh kesah, suka banget mengeluh. Nah, ini kita sebagai yang bukan ahli ibadah, yang sedikit-sedikit mengeluh, ya kita sudah tertulis di dalam Al-Qur'an bahwasanya karakter manusia itu suka mengeluh. Wa idzal khairu manu'a. Apabila mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, manu'a, kikir. Nah, ini susah mencari orang yang kaya, orang yang pemurah itu sangat susah. Nah, karena diri kita merasa kurang. Sebenarnya kita ini sudah masih merasa kurang. Itu dalam Al-Qur'an sudah tertulis sifat dan karakter manusia. Jadi inilah kita harus merubahnya dengan sifat berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita berprasangka kepada, tapi adab kita, masih yang pertama, maaf. Adab kita kepada Allah itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa gerang adab kita kepada Allah itu, sehingga kita tidak melanggar akhlak kita terhadap Allah itu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada disebutkan kurang lebih 15. Yang pertama, hendaklah kita menundukkan kepala di hadapannya. Dengan Allah itu harus menundukkan diri, menundukkan kepala kita kepada Allah. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Karena kita makhluk, Allah khalik. Nah, jadi kita jangan sampai terbalik. Kita yang sombong seakan-akan orang yang hebat. Nah, yang ketiga, memusatkan perhatian kepadanya, yaitu kepada Allah siang dan malam, selalu memikirkan Allah, selalu berzikir. Ini susah banget ini kalian. Kita lalai, kadang-kadang kita waktu sholat aja, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, illal fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Dalam sholat aja kadang-kadang kita masih lupa lawan Allah. Apalagi kita hendak dalam kehidupan dengan nyata berjalan, memusyahadahkan diri kita kepada Allah, itu sangat sulit lah. Tapi tadi kita tetap belajar memandang sesuatu apapun itu Allah. Wah, ini susah banget Ustaz. Ustaz gak ada kawajo bang nih. Kenapa sembahyang aja kita kadang-kadang ya tadi Ustaz masih kada ingat lawan Allah. Celaka aja Tuhan. Nah, ya Allah, orang yang lupa ketika sholatnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata saya itu Allah, sesuai dengan kerja dan kemampuan kita juga. Nah, tapi kita tetap terus belajar. Yang selanjutnya, mendiamkan segala anggota badan. Ya, memikirkan Allah. Yang selanjutnya, bersegera mengikuti perintahnya. Nah, pastilah kita bersegera melakukan perintahnya ini, yaitu yang apa yang disuruh Allah kerjakan. Apalagi yang sesuatu yang wajib, puasa, sholat, zakat, itu sudah diwajibkan kepada kita, ya kita kerjakan. Yang keenam, menjauhi larangannya. Nah, menjauhi larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jauhi. Nah, itu salah satu adab kita kepada Allah. Yang selanjutnya, tidak menyangkal perbuatannya. Nah, ini kadang-kadang kita sering menyangkal. Tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Allah. Kada sesuai dengan kehendak kita. Nah, kita menyangkal kadang hati kita. Ya Allah, kenapa ya Allah? Kayak ini, yang berikan urun kayak ini, kada sesuai dengan harapan. Nah, juga termasuk tuh adab kita terhadap Allah lah. Jangan sampai kita seperti itu berpikir. Nah, hujan lagi harinya. Nah, mendung lagi. Nah, panas lagi. Seakan-akan Allah yang Allah berikan kepada kita itu salah semuanya. Lapar salah, kenyang salah. Nah, itulah kita. Jadi kita tidak harus tadi menyangkal perbuatannya tadi. Termasuk juga tidak boleh. Terus
Mengekali zikir. Nah, selalu kita mengekali zikir, ingat kepadanya. Nah, itu adab kita juga kepada Allah, selalu mengekali zikir kita. Melihat pohon, melihat apapun semuanya Allah. Melazimi pikir tentang kudratnya. Nah, melihat kudrat ciptaan Allah ini semuanya, kekuasaan Allah ini apa semuanya, kita selalu ingat kepada Allah. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Nah, ini juga termasuk adab kita kepada Allah. Yang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Nah, kita kadang-kadang sering berharap kepada makhluk. Inilah kenapa jadi kita berharap kepada makhluk. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita banyak berharap kepada makhluk. Nah, jadi kita ustadkan istighfar. Ya Allah. Yang ke-12, tunduk karena kehebatannya. Allah itu maha hebat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Nah, kita tunduk. Sedangkan kita hina penuh dosa. Nah, itu. Yang ke-13, pecah hati karena malu daripadanya. Apaan hati ini di hadapan Allah itu tuh. Anak mengakui sesuatu hal itu semuanya milik Allah. Yang ke-14, merasa tenang dalam kehidupannya karena percaya dengan jaminannya. Tenang aja hidup. Orang melihatnya tuh miskin, tapi dia tenang aja, bahagia aja, senang hanya hatinya. Kenapa? Karena sudah ada dah selalunya, percaya dah aturan Allah itu sudah diatur semuanya. Yang terakhir, bertawakal. Bertawakal yaitu berserah diri kepadanya, kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Sudah kita bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun sudah itulah pilihan Allah yang terbaik buat kita. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya semua pun apapun. Ini. Nah, kita sekarang sudah mudah-mudahan kita bisa selalu berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, berhusnuzon kepada diri sendiri. Nah, berhusnuzon juga kepada diri sendiri. Yaitu selalu bersyukur. Nah, syukur nih. Apapun Allah berikan kepada kita, syukur terus. Kada pernah mengeluh. Nih, berhusnuzon kepada diri sendiri. Selalu bersyukur. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita ya berhusnuzon, harus berhusnuzon kepada orang lain. Yaitu kerabat, teman, ataupun teman sejawat, atau orang lain yang kita lihat di jalan, apa di mana, semuanya kita harus berhusnuzon kepada orang lain. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat atau suzon, wahnya itu ini. Karena tidak ada manfaatnya buat diri kita. Lah, walaupun kita menyebut sesuatu hal yang itu tidak ada manfaat, malahan kita mendapatkan dosa. Karena kita menyebut sesuatu hal yang belum tentu orang itu lakukan. Walaupun itu nyata dia melakukan, nah kita gibah pulang, kedua-duanya kena. Apabila kita bersuuzon, berprasangka buruk. Jadi sebaiknya kita selalu berprasangka baik. Jadi 3 itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena berprasangka buruk itu dalam ayat Al-Quran tadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mengunjing satu sama lain. Nah, jangan kita mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya, seperti itulah kita menggibah, menggunjing, berprasangka buruk kepada orang lain itu seperti kita memakan daging saudaranya yang sudah busuk. Wah. Jadi jangan sampai sekali-kali kita berprasangka atau bersuuzon kepada orang lain. Selalu baik kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Selalu berhusnuzon. Ya, Ustaz pahami agar bisa ditampilkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada catatan dari Al-Imamul Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah. Ini tentang kenapa gerang di bulan Ramadan ini selalu beribadah. Kenapa gerang kami ini siswa-siswi ini selalu diberikan sholat, disuruh sholat rawatib,
disuruh puasa, disuruh mengaji, semuanya. Jadi dalam kitab ini kita keluar dari materi husnuzon tadi lah. Husnuzon tadi kebalikan dari suuzon. Nah, tadi hendaklah kita berprasangka baik tadi kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Apapun masalahnya harus tetap kita berhusnuzon. Dari sekarang kita latihan, kita coba selalu berhusnuzon. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat atau suuzon kepada orang lain. Nah, di dalam kitab ini menceritakan bahwasanya betapa pentingnya bulan Ramadan itu. Untuk apa? Untuk beribadah. Ya, Ustaz bacakan dulu. Ustaz Haji Ahmad Zaini, tolong koreksikan Ustaz lah, atau Ustaz Inas, atau Ustaz yang lainnya. Faslun. Wa alaika bil iksari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Lazimilah bagi kamu dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Nah, supaya kita beramal kebaikan tuh khususnya di bulan Ramadan ini perbanyaki. Fa inna sawaban nafilati fihi ya'dilu sawabal faridati fi ghairihi. Maka sesungguhnya pahala sunat di bulan Ramadan ini menyamai dengan pahala wajib selain bulan Ramadan. Pahala sunatnya, makanya Tuhan pian siswa-siswi termasuk ustadz dan ustazah disuruh mengerjakan sunat rawatib. Tuh, kenapa? Karena sunat rawatib sendiri pahalanya sama dengan pahala sholat fardu di lain bulan Ramadan. Nah, wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan minat taisiri wan nasyati fi a'malil birri ma la yahsilu misluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi minasyuhuri. Dan pula didapatkan di bulan Ramadan ini kemudahan, semangat pada melakukan amal kebaikan, dan tidak didapatkan seumpamanya yang mendekati dari bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan lain. Nah, bulan Ramadan ini harus semangat, kemudahan karena didapatkan di bulan-bulan lain di bulan Ramadan ini. Wa dzalika li anna nafsa mutakasilata anil birri masjunatun bil ju'i wal atash. Karena itu sesungguhnya nafsu malas daripada mengerjakan kebaikan masjunatun bil ju'i wal atash. Terkurung atau terpenjara dengan sebab apa? Dengan sebab haus dan lapar. Nah, kenapa? Karena nafsu malas kita itu untuk melakukan kebaikan itu dipenjara. Nah, jadi bulan Ramadan ini harus semangat kita, harus rajin. Kenapa? Karena nafsu kita yaitu lapar dan haus itu, atau haus dan lapar itu terpenjara. Jadi kita harus rajin beribadah. Biasanya orang yang kenyang itu malas ya Rasulullah. Berarti sebaliknya bila orang yang lapar, orang yang haus itu makin rajin. Dan ini kadang lapar ya malas, kenyang yang malas juga. Nah itu pang kita lah, Masya Allah. Kenapa? Karena zaman Rasulullah peperangan aja rata-rata terjadi di bulan Ramadan. Mana perang, mana padang pasir. Kita ini tinggal aja lagi. Nah, tapi makin semangat para sahabat itu ketika perang. Wasyayatina al-musabbatata 'anil khairi musaffadatun. Nah, sedangkan syaitan yang merusak daripada amal kebaikan itu terbelenggu. Nah, syaitan itu dikurung di bulan puasa ini. Terbelenggu. Tapi masih aja panggil sudah banyak orang yang kada puasa. Wa abwaban nari mughliqatun. Pintu-pintu neraka terkunci di bulan puasa ini. Sebenarnya ini cocoknya dibacakan di awal Ramadan tadi, Pak. Tapi kada apa-apa, alasan masih kita ada sisa beberapa hari lagi kita Ramadan. Wa abwaban nari mughliqatun. Pintu neraka itu terkunci.
wa abwabal jannati muftahatun. Pintu-pintu surga terbuka. Lah wa abwabal jannati muftahatun. Pintu-pintu surga terbuka di bulan puasa ini. Makanya kan itu ada sholat tarawih yang pertama mendapatkan ini, sholat tarawih yang kedua dapatkan ini, salawat sampai yang ke 25 malam tadi, 26 malam tadi. Sudah ada juga Ustadz Arif Baitika Rahman yang membagikan. Maka setiap tarawih itu ada faidahnya. Wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillah. Ya baghiya khairi halumma wa ya baghiya syarri aqsir. Memanggil orang yang memanggil setiap malam dengan perintah Allah, wahai yang menginginkan kebaikan, mendekatlah. Nah, siapa yang ingin ingin kebaikan, mendekatlah. Wa ya baghiya syarri aqsir. Barang siapa yang ingin melakukan kejahatan, aksir, tinggalkan, stop. Di bulan puasa nih. Wa yanbaghi, sedikit lagi lah, anta'ruja fi hadzal syahri syarifi ala ghairi amalil akhirah. Dan jangan melangkah pada bulan yang mulia ini kecuali hendaklah kita mengerjakan amal-amal akhirah. Jangan melakukan sesuatu hal kecuali amal-amal akhirah, perbuatan-perbuatan akhirah. Di bulan puasa ini hendaklah kita melakukan amal-amal akhirah. Wala tadkhula fi syai'in min a'malid dunya, dan jangan masuk atau mengerjakan sesuatu dari amal-amal dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau bisa lah kita nih seperti itu. Amal akhirah kita kerjakan di bulan puasa ini. Jangan mengerjakan amal dunia illa in kana darurian, kecuali darurat. Pekerjaannya berjualan. Itu masih bisa dimaklumi darurat. Waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilatan ilal faraghi lil ibadati fihi. Jadikan kesibukanmu, dengan kebutuhan hidupmu di lain Ramadan, fi ghairi Ramadan, sebagai perantara untuk memperoleh ibadah. Hendaklah kita itu kalau bisa itu menyibukkan itu di luar Ramadan. 11 bulan selain Ramadan itu kan 11 bulan. Jitu pian anak bercari, silahkan. Tapi jangan juga meninggalkan sholat. Tetap kewajiban kita laksanakan. Nah, jadi disarankan kita itu di 11 bulan di lain bulan Ramadan itu untuk menyibukkan diri untuk bercari. Niatnya kesan apa? Kesan bulan Ramadan kayaknya. Nah, itu kalau disarankan itu seperti itu. Hendaklah kita itu bekerja, mencari. Nah, waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilatan ilal fadhari lil ibadati fihi. Untuk beribadah gesan sebulan itu bercari 11, gesan beribadah yang benar-benar itu menyingsingkan baju. Nah, semangat itu di bulan Ramadan. Wa khusal asrul awakhiru minhu bimazidi iqbali ala Allah waluzumil lil ibadah. Nah, dan hendaklah mengkhususkan 10 akhir dari bulan Ramadan itu dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, melazimi untuk ibadah. Wa in amkanaka alla takhruja minal masjidi fi hadzal ashri illa. Nah, dan hendaklah kita tuh engkau berdiam. Nah, dan tidak keluar dari masjid di 10 bulan Ramadan. Nah, kita ini tinggal beberapa hari lagi lah. Ada juga kita yang beriktikaf sudah di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah di 10 akhir ini full beliau beriktikaf di masjid. Illa ma la budda fihi faf'al minhu faf'al. Kecuali kita keluar masjid itu boleh, hai. Misalnya kita beriktikaf di masjid full 10 hari. Bolehlah kita keluar, boleh. Kecuali tadi kedarurat seperti ada kebutuhan ingin kencing, hendak berwudu. Nah, jangan juga itikaf guring aja dari pagi sampai sore. Jangan juga. Nah, jadi itikaf kita itu diisi dengan ibadah. Ngaji, sholawat, zikir, sholat sunnah. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam beberapa hari ini masih semangat
Cepat godaannya memang berat di akhir nih, apalagi dekat-dekat ini mall buka, diskon di mana-mana. Pian, luar biasa. Ya, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahkan Ustadz Haji Ahmad Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ali Mafarin yang menyampaikan tausiah tentang husnuzon dan juga menambahkan tentang berkenaan di bulan Ramadan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Zaini mengenai materi kita hari ini. Kepada beliau kita persilahkan. Oke. Silahkan Ustadz. Ada dasar. Oh, ada. Iya, dia ada wahala. Insya Allah. Karena dasar. Atau mungkin ada motivasi dari Ustadz Arif Betika Rahman. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun ini Ustadz cuma lihat sedikit foto-fotonya dari peserta didik. Ustadz harap ini bisa dibuka kameranya, biar bisa mengobati sedikit kerinduan kepada bagi guru, bagi kita peserta didik, memandang wajah guru-guru kita yang mulia. Seperti Ustadz Ali, Ustadz Inas, insya Allah memandang orang-orang soleh itu mendatangkan keberkahan bagi kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nah, ini yang buka kamera ada Marsha, ada Bunga Ananda, ada Paujan, saya cek. Ada Elsa, ada Raisa, ada Najla. Nah, yang lainnya belum. Mudah-mudahan terbuka hatinya untuk membuka kamera supaya Ustadznya bisa lihat. Biasanya orang-orang di bulan puasa, itu apalagi kalian seperti yang sudah kita lihat di jurnal, sering mengerjakan amal ibadah yang baik itu insya Allah cahaya mukanya itu lebih dibanding di bulan biasa. Karena cahaya amal itu biasanya walaupun orangnya ya tidak terlalu putih, tapi cahayanya itu, inner beauty-nya itu yang muncul biasanya. Nyaman dilihat juga. Nah, mungkin Ustadz ingin menambahkan dari materi hari ini tentang husnuzon. Ustadz ini tidak bisa seperti Ustadz Ali memaparkan dengan kitab dan lain-lain. Ustadz cuma ingin berbagi suatu cerita tentang yang ada kaitannya dengan husnuzon. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pengalaman yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, dulu cerita ini diceritakan oleh guru Ustadz kepada Ustadz, cerita tentang seorang keluarga ayah dan ibu yang punya seorang anak yang lumpuh. Jadi ada suatu keluarga punya anak yang lumpuh, hidup di sebuah desa. Suatu malam ada segerombol orang berkunjung ke rumah keluarga tadi, sekitar 5 orang. Berkunjung, mengetuk pintu, Assalamualaikum, dibukakan oleh yang punya rumah, Waalaikumsalam. Ditanyakan keperluannya apa, ternyata gerombolan tadi, atas kelompok orang tadi, dia mengatakan bahwa kami sedang dalam perjalanan jihad. Jadi sedang dalam perjalanan jihad dan kami ingin istirahat, menumpang di rumah pian, gitu, bahasa Banjarnya. Jadi punya rumah ini begitu bahagia menyambut datangnya orang yang berjihad di jalan Allah ini, tentu mendatangkan banyak keberkahan dalam hati si punya rumah.
maka dia siapkan jamu-jamuan, dia siapkan tempat tidur dan lain-lain. Nah, singkat cerita, malam tersebut sesudah dijamu, dipersilahkan tidur, gerombolan tadi tidur. Lalu mereka ketika paginya, selesai malam itu ya, ketika paginya berangkat. Nah, berangkat. Setelah petang, mereka pulang lagi dan ikut bermalam lagi. Nah, yang tidak diketahui oleh yang punya rumah tadi, sebenarnya segerombolan yang datang itu tadi adalah perampok. Mereka adalah perampok. Jadi dia cuma ikut numpang di rumah itu dan dia merampok sebenarnya pada pagi tadi, pada siang tadi. Balik lagi setelah selesai pengerjaan merampok, dia kembali lagi ke rumah si yang suami istri tadi. Itu yang terjadi di siangnya. Tetapi yang terjadi di malam hari di rumah sepasang suami istri yang punya anak yang lumpuh tadi, telah terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika selesai menjamu tamu tadi, ada sisa-sisa sisa minuman dan sisa cucian tangan dari si tamu tadi. Itu ternyata oleh yang si suami, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, itu ada sisa minum dan sisa cucian tangan orang-orang soleh yang sedang jihad di jalan Allah, maka sila kita ambil air sisa ini, kita oleskan ke kaki anak kita yang lumpuh. Mudah-mudahan dengan berkah orang-orang yang jihad di jalan Allah tadi, Allah sembuhkan penyakit lumpuh anak kita. Dan ternyata di paginya, alhamdulillah Allah kabulkan doa orang tua tersebut. Allah kabulkan sangka baik si punya rumah tersebut. Paginya si anak itu alhamdulillah bisa berjalan. Nah, kejadian ini di rumah itu kan kabar bahagia. Nah, lalu ketika si para perampok pulang sore harinya, gimana sudah dapat merampok bahagia, dapat makan gratis, pulang penginapan gratis. Nah, pulang ke rumah, si perampok ini terkejut. Dia bertanya kepada punya rumah, ini ibu juga anak pian yang lumpuh malam tadi? Oh, bukan, yang kami datang pertama itu lumpuh anak pian, ini bujur kah? Anak pian ini kenapa jadi bisa berjalan? Obat di mana? Kata, nah, cepat dana ampihnya. Lalu diceritakan oleh yang punya rumah lah kejadian yang terjadi pada malam tadi. Maka menangislah para perampok tersebut. Mereka menangis. Kenapa menangis? Dalam hatinya Allah begitu sayang kepada mereka. Allah mungkin menegur mereka pada gawiannya kada baik. Tapi lewat perantara, ya dianggap perantara dia merasa Allah sembuhkan penyakit lumpuh si anak tadi. Maka mereka akhirnya bertobat, dan yang punya rumah berkat sangka baiknya yang kuat kepada Allah dan kepada makhluk Allah berikan kesembuhan bagi anaknya. Nah, seperti itu salah satu cerita yang diceritakan guru Ustadz kepada Ustadz, dan itu juga menjadi motivasi bagi hidup Ustadz, bahwa sesuatu yang sebenarnya tidak baik pun ketika kita sangkakan baik bisa berubah menjadi baik. Makanya tadi disampaikan oleh Ustadz Ali dalam hadis qudsi, ya kalau tidak salah, bahwa Allah itu bertindak sesuai prasangka hambanya. Nah, jadi banyak-banyak bersangka baik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita. Walaupun yang disangka itu nyata tidak bagus, tidak baik, apalagi yang memang baik. Misal dalam kehidupan, kalian misalnya dihianati kawan, kada dikawani orang. Mungkin kita tidak tahu apa hikmah yang terjadi di dalam kejadian tersebut. Siapa tahu kawan yang meninggalkan tadi nanti akan Allah gantikan nanti kawan yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan kita pun kita banyak menemui cobaan-cobaan yang besar biasanya dalam hidup. Kalau Ustadz dulu ketika awal masuk kuliah S1, Ustadz diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ditinggalkan oleh ayah Ustadz. Mungkin saat ujian itu datang, kita begitu sedih ya, begitu terpukul. Tapi kita tidak tahu apa hikmah yang ada di dalamnya. Kita selalu yakin
bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau yang ditakdirkan oleh Allah itu selalu mengandung hikmah di dalamnya. Makanya tadi Ustaz Ali sebutkan bahwa kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu memberikan kepada hambanya bukan yang kita inginkan, tapi yang terbaik untuk kita. Saat itu ketika ditinggalkan oleh ayah Ustadz, saat itu Ustadz kuliah S1, mungkin kuliahnya tidak jadi semangat dan lain-lain. Nah, tapi siapa sangka bahwa kejadian itu membuat diri Ustadz menjadi lebih mandiri lagi. Harus menjadi sosok yang bisa menjadi motivasi bagi adik Ustadz yang lagi kecil dan harus menunjukkan sesuatu menjadi pribadi yang kuat untuk menghibur ibu Ustadz yang sedang ditinggalkan juga. Jadi mungkin seperti itu. Dalam kehidupan kalian pun mungkin sama. Segala sesuatu ketika kita terjatuh, ketika kita diuji, ketika kita dapat musibah, yakinlah bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Makanya ada lagu kah, semua akan indah pada waktunya. Asal kita yakin dan asal kita berhusnuzon. Nah, mungkin kalian kan juga banyak punya masalah. Ada yang dibully, macam-macam. Nah, jadi ketika kita mendapat masalah tersebut, ya tidak usah putus asa, tidak usah down. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Segala kesulitan akan berakhir dan akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Makanya pada saat diingat Ustaz ayatnya, ketika kita dapat kekurangan, dapat musibah, itu pasti akan digantikan dengan kebaikan. Musibahnya tetap sama, tapi kebaikannya beda. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Ini supaya perlu kayaknya dari Ustaz Inas lagi nih. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada 2 penyampaian materi tentang husnuzon. Jadi pada intinya husnuzon ini adalah perbuatan atau amalul qalbi. Nah, artinya yang memang letaknya di dalam hati kita, dalam diri kita, bukan perbuatan secara nyata, tapi dapat kita rasakan dampaknya insya Allah itu positif. Nah, lawan dari husnuzon sendiri adalah su'uzon. Ketika kita selalu berprasangka buruk, tentunya hidup kita tidak akan tenang. Nah, yang kita hasilkan pun akhirnya selalu negatif. Nah, sesama teman, prasangka buruk, oh siapa tahu ini menjahati saya, siapa tahu ini perbuatan buruk dan sebagainya, yang bisa menimbulkan adanya nanti ghibah, adanya nanti fitnah. Nah, jadi ini dampaknya juga akan berdampak buruk ketika kita su'zon, lawan dari husnuzon tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz Ali, Ustadz Arif tadi. Nah, jadi dalam satu hadis qudsi, inda zonni abdi bi, bahwasanya prasangka kita itu nanti bisa menyebabkan hal yang memang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika kita prasangka baik, insya Allah itu akan menjadi baik. Namun kita prasangka buruk, bisa jadi itu nanti bisa terjadi juga. Biasanya budaya kita banyak yang seperti itu. Kita percaya pada sesuatu hal yang bisa membawa mudarat, akhirnya bisa terjadi. Nah, jadi akhirnya hal yang kita kerjakan yang seharusnya secara logika itu tidak benar, tidak baik, itu bisa terjadi karena prasangka kita yang membawa itu menjadi hal yang buruk akhirnya dampaknya bagi kita. Dalam diri kita hendaklah yang kita pegangi, yaitu biar hidup kita tenang, biar hidup kita bahagia. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan musibah, syukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, insya Allah tenang hidup. Nah, jadi kalaunya kita hidupnya selalu bersabar, selalu bersyukur, selalu sangka baik, nah insya Allah tidak ada kata-kata galau atau pada. Nah, kalau sekarang sedikit-sedikit galau, ya Allah, nah,
Galau itu apa? Gelisah karena kau. Nah, galau. Nah, jadi jangan sampai hidup kita itu galau. Karena seseorang misalnya lalu galau. Nah, jangan. Dampaknya akhirnya belajar jadi frustasi, jadi menurun, kada semangat, dan sebagainya. Jadi hendaklah resapi diri kita, renungi diri kita, selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, sangka baik terhadap Allah. Insya Allah yang Allah berikan kepada diri kita, itulah yang terbaik. Nah, itulah yang terbaik, walaupun menurut kita itu mungkin bukan hal yang tepat, tapi di mata Allah itu adalah terbaik bagi diri kita. Nah, terbaik bagi diri kita. Ustadz ingat sebuah cerita, nah sebuah cerita sedikit bekesah. Nah, bekesah. Nah, tadi Ustadz Arif sudah bekesah juga ya. Kalau entah apakah kisahnya ini terjadi atau tidak, cuma ini kisah istilahnya apa? Menumbuhkan semangat ketika belajar, di sela-sela belajar pernah diceritakan oleh guru Ustadz. Jadi ada satu keluarga itu dia pekerjaannya bertani. Bertani di sini artinya berkebun lah, mohon maaf, berkebun. Dia menanam singkong. Nah, kalau kita di sini apa, gumbili ya, kalau atau jawau. Nah, pekerjaannya menanam singkong. Dan anaknya ini belajar pada satu guru. Nah, satu guru. Jadi ketika panen singkong, si keluarga ini berniat ingin memberikan singkong dan singkong ini kepada guru si anak tersebut. Jadi dipanenlah singkong tadi. Lalu berkunjung kepada guru membawakan singkong seadanya yang sudah dipanen tadi. Akhirnya sesampainya di rumah guru, tidak niatnya dengan ikhlas, rasa terima kasih atas guru yang sudah mengajarkan anaknya tersebut. Lalu yang didapatkan apa? Ternyata ketika menyerahkan singkong, kata si guru ketika sudah pengen pamit pulang, tunggu wahai anak. Akhirnya si guru tadi masuk ke dalam rumah dan mengambilkan cenderamata berupa emas untuk si keluarga tersebut. Nah, ternyata diberikanlah emas, wallahu alam berapa banyaknya emas tersebut. Saking bahagianya keluarga tadi, sepulang dari rumah guru ternyata ada tetangga yang tahu kejadian itu dan tahu apa yang didapatkan oleh tukang kebun yang bertani tadi, yang berkebun tadi. Lalu dia merasa, oh berarti kalau singkong diberikan kepada si guru, saya punya ternak. Nah, punya ternak kambing, punya ternak sapi. Kalau saya bawakan kambing, kalau tadi cuma singkong dapat emas, kalau saya kambing mungkin lebih besar lagi hadiah yang saya dapatkan. Nah, jadi sudah punya niat yang beda dengan si tetangga yang punya anaknya tadi. Nah, akhirnya dibawakanlah kambing tadi dengan niat yang salah, datang kepada si guru tadi. Ternyata ketika sesampainya di sana mengutarakan keinginannya bahwa ingin memberikan ini kepada guru, walaupun dari segi kata-kata ikhlas, namun ternyata di dalam hatinya punya niat yang tidak baik, berharap sesuatu hal yang lebih dari itu nanti juga diberikan oleh si sang guru tadi. Ternyata ketika pengen pulang, ternyata benar. Kata guru, wahai saudara tunggu dulu. Akhirnya si guru tadi ke belakang, ternyata yang diambilkan apa? Yang diambilkan adalah singkong. Nah, singkong si toka yang tadi, yang keluarga pertama yang datang dengan niatnya ikhlas tadi. Akhirnya singkong tadi diberikan kepada yang niatnya tidak baik tadi. Jadi ketika melihat bungkusan yang dibawa ternyata adalah singkong si tetangga tadi. Nah, akhirnya mereka kecewa akan itu karena niatnya tadi tidak ikhlas dan sangka walaupun sangkanya baik. Nah, tapi ternyata yang didapat tidak baik. Jadi segala sesuatu itu hendaklah kita selalu berprasangka baik, selalu ikhlas dengan apa yang kita berikan. Nah, jangan sampai kita memberikan sesuatu ingin imbalan yang lebih. Nah, jadi itu salah satu cerita dari guru Ustadz. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran dari semua itu, hendaklah kita selalu berbuat baik terhadap orang lain tanpa pamrih, ikhlas, jangan mengharap sesuatu yang lebih.
Nah, alhamdulillah hari ini banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Naparin dan Ustadz Arif Cikar Rahman. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berprasangka baik terhadap diri kita, berprasangka baik terhadap saudara kita, berprasangka baik terhadap Allah. Nah, hendaklah segala sesuatu kita ambil hikmah pelajaran, apapun yang diberikan, apapun yang ditakdirkan, kita yakini setiap sesuatu itu pasti ada hikmah yang kita dapat. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Ada lagi tambahan dari yang lain mungkin? Atau cukup? Insya Allah cukup lah. Nah, ini. Kita tutup kegiatan tausiah kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekali lagi untuk kegiatan kita, persiapan kegiatan nanti penutupan dan khataman Al-Quran, dimohon kepada yang bertugas tetap bertahan, kepada yang lain dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom. Nah, ya silahkan. Ya, kita akhiri dengan mengucap salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ya, silahkan. Terima kasih, Ustadz.